Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya mata yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa membuat video kembali setelah lama kita tidak bisa membuatnya. Karena kami kemarin tepatnya 2 Syawal, hari kedua Lebaran, kami ditinggalkan ibu kami yang bernama Hajah Siti Nuraini. Jadi cahaya mata, cahaya mata ini adalah terjemahan bebas dari nama beliau, Siti Nuraini, ya, cahaya mata. Semoga dengan itu Allah jadikan ini sebagai jariah, juga menjadikan alam barzakhnya diterangi dengan cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya mata yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Di dalam buku-buku yang membahas tentang cara menghafal Al-Quran disebutkan bahwa ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang serupa, yang semirip, ya. Yang dengan itu kadang-kadang bisa membuat orang loncat ke ayat yang berbeda itu, gitu. Ya. Nah, perbedaan itu kadang berada di dalam satu surat yang sama, bisa jadi dalam surat yang berbeda. Yang dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh pada yang telah kita hafalkan sebelumnya, yaitu pada awal Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang ada di halaman 2, ya, halaman 2. Tepatnya ada di ayat ketiga dan di ayat keempat. Ya, ayat ketiga dan keempat. Baik, sahabat cahaya mata, agar kita mendapatkan barokah dari acara ini, kita bacakan saja dari awal ayat Al-Baqarah, ya, dari Alif Lam Mim sampai ayat kelima, ayat 1 sampai ayat 5. Yang biasa kami ajarkan di cahaya mata kepada anak-anak adalah membacanya dengan langgam Nahawan Toha Junaid, kemudian diikuti oleh anak-anak. Jadi pembiasaan itu agar bisa mudah direkam oleh anak-anak, sehingga ketika mereka sedang tidak belajar juga bermain-main, misalkan kita putar itu Muratal Toha Junaid, anak-anak bisa mengikutinya gitu. Baik, kita mulai dari ta'uz, ya, karena ini awal surat, maka kita baca juga langsung dengan basmalahnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalahnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini disebut sebagai ayat muqatta'ah, ya, yang terpotong-potong. Dibacanya tadi alif lam mim, gitu, ya. Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kita berhenti sebentar. Kita lihat. Jadi kemiripan dan perbedaannya kita lihat di ayat ke-3 dan ke-4. Di mana? Pertama di awal surat. Di awal ayat, ya. Ayat ketiga dimulai dengan alladzina. Benar? Ayat keempat dimulai dengan walladzina.
Selanjutnya, kemiripan yang kedua, di ayat ketiga, samanya dengan ayat keempat, yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Ayat keempat, walladzina yu'minuna. Bedanya di mana? Tadi yang disebutkan di alladzi dan walladzina, ya, alladzina dan walladzina di awal. Di lanjutannya juga berbeda. Di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil. Gitu kan? Coba perhatikan, ya. Di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil. Ya, sedangkan di ayat keempat, walladzina yu'minuna bima. Bisa kelihatan? Nah, kalau kelihatan coba dikasih garis bawah stabilo. Ya, di Al-Qur'annya dikasih catatan, kasih tanda. Di awal tadi ayat ketiga adalah alladzina, sedangkan di ayat keempat walladzina. Yang samanya di ayat ketiga dengan ayat keempat adalah yu'minuna. Yang berbedanya adalah sesudah yu'minuna di ayat ketiga dilanjutkan dengan bil. Sedangkan pada ayat keempat dilanjutkan dengan yu'minuna bima. Ya. Nah, insya Allah kalau kita ingat itu dengan baik, insya Allah tidak akan lompat misalkan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, atau yang keempat loncat ketiga, ya, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Enggak akan loncat begitu karena kita sudah ingat, oh, kalau alladzina berarti itu ayat ketiga, kalau walladzina itu adalah ayat keempat, gitu, ya. Nah, setelah kita paham itu, ya, baik juga kita kunci tuh pemahaman ingatan kita dengan maksudnya gini, hafalan ini kita kunci juga dengan pemahaman arti ayat, bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi artinya adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib, wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat, ya, membayar zakat, ya. Dan yang keempat itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang keempat adalah orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ikut menguatkan hafalan kita. Kuncian hafalannya ditambah tuh. Ya, setelah kita tadi kasih tanda, juga kita buat hafalan dengan memahami arti dari ayat ketiga dan ayat keempat. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ya. Ayat kelima tentu saja kita ayat ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian pembahasan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Akhiril kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.